Hai guys, kembali lagi di channel Read Movie. Kali ini Read Movie akan membawakan alur cerita dari film Seven. Film ini menceritakan tentang dua orang detektif yang sedang menangani kasus pembunuhan yang sangat membingungkan. Oke lah, tanpa banyak cang-cingcong di awal, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita langsung disuguhi dua detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Perkenalkan, ini adalah detektif William, seorang detektif senior yang sebenarnya udah mau pensiun, tapi rencana pensiunnya terpaksa harus ditunda karena muncul kasus pembunuhan yang sangat aneh banget. Dan karena pengalamannya masih sangat dibutuhkan di sini, akhirnya William pun diminta buat turun tangan lagi. Dalam kasus ini dia ditemani oleh seorang detektif bernama David, rekan barunya yang dikenal temperamen dan juga mudah marah. Mereka berdua mulai penyelidikan dari kasus kematian seorang pria bertubuh besar yang ditemukan mati mengenaskan di rumahnya. Awalnya beberapa polisi yakin kalau si korban tersebut meninggal gara-gara serangan jantung. Akan tetapi David nggak percaya begitu saja. Naluri detektifnya bilang ada yang nggak beres di sini. Dan benar saja, begitu masuk ke rumah korban, mereka menemukan banyak sekali kejanggalan di sana. Di sana mereka menemukan puluhan kaleng makanan yang sudah kosong, serta ember penuh muntahan di sana. Dan yang paling mencurigakan adalah tangan dan kaki si korban diikat menggunakan kawat, serta ada beberapa luka di bagian kepalanya. Malamnya mereka pun menemui dokter forensik. Dokter bilang penyebab matinya si korban yaitu karena perut korban tersebut melebar dan akhirnya pecah. Hal yang hampir mustahil terjadi cuma karena makan terlalu banyak. Dia pun menjelaskan bahwa luka di kepalanya juga aneh. Luka tersebut mirip bekas tekanan ujung senjata api. Nah, dari situ William pun mulai yakin bahwa si korban ini mati karena dipaksa makan sampai mati. Ia pun menyampaikan teorinya kepada kapten polisi. Mereka bilang bahwa ada seseorang yang sengaja menyiksa korban dengan cara yang sangat ekstrim. Tapi sang kapten belum yakin dan menganggapnya mungkin cuma kasus penganiayaan biasa. Keesokan paginya David pun mendatangi tempat kejadian perkara lain yang korbannya adalah seorang pengacara kaya raya. Ia pun menemukan tulisan grid di ruangan kerja mewah milik si korban. Sementara si William mendapatkan sebuah paket dari dokter forensik, yaitu berupa serpihan kayu yang ditemukan di dalam usus pria gemuk tadi. Dan sepertinya psikopat itu memaksa korban untuk menelan serpihan kayu ini. William yang dibuat penasaran pun dia kembali lagi ke TKP awal tadi dan mencari lokasi dari mana asal serpihan kayu itu. Setelah diselidiki ternyata serpihan kayu itu berasal dari lantai bawah kulkas. Dia pun membalik kulkas itu dan menemukan adanya tulisan gluttony atau kerakusan. Dia juga melihat ada selembar kertas yang tertulis puisi di dalamnya. Dia pun kembali menghadap kepala polisi dan menunjukkan hasil temuannya itu. Dari sini William sangat yakin kalau dua korban yang telah mereka temukan adalah awal dari pembunuhan berantai. Dilihat dari dua tulisan yang mereka dapat, William pun menyimpulkan psikopat ini membunuh berdasarkan 7 dosa besar manusia, yaitu ada kerakusan, keserakahan, kemalasan, kemarahan, kesombongan, nafsu, dan iri hati. Dan jika memang itu benar, artinya masih tersisa 5 dosa lagi yang belum ditemukan di sini. William pun yakin pasti bakal ada 5 kejadian lagi yang akan mereka temukan di masa mendatang. Setelah acara makan malam bersama David dan juga istrinya Tracy, William pun melihat foto hasil olah TKP pembunuhan sang pengacara. Ia melihat adanya sebuah alat timbangan yang terdapat potongan daging korban di atasnya. David pun kemudian menunjukkan foto kertas yang ditulis oleh pelaku. Tulisan di kertas itu adalah potongan cerita karangan William, yaitu Sacks Prince Merchant of Venice. Nah, itulah pokoknya. David mempunyai teori bahwa pelaku memaksa korban untuk memotong dagingnya sendiri seberat 1 pon jika ingin bebas. Kemudian di malam yang sama mereka pun
mengunjungi istri sang pengacara. David pun memberikan kumpulan foto-foto hasil olah TKP kepada istrinya sang pengacara itu. I can't do this right now. Melihat sebuah foto lukisan di ruangan kerja suaminya, dia pun berkata bahwa lukisan itu tidak seharusnya terbalik seperti ini. Mendengar itu, tanpa membuang waktu, David dan William pun kembali ke TKP dan membongkar lukisan itu. Tapi mereka pun tidak menemukan apapun di sana. Tak mau menyerah begitu saja, William pun kemudian berusaha mencari sidik jari yang ada di tembok. Tapi dia pun sangat terkejut saat menemukan sidik jari itu bertuliskan "Help me". Dan setelah ditelusuri, sidik jari tersebut milik seseorang bernama Victor. Dia adalah seorang buronan kasus narkoba. Tim Ladusing pun segera dikerahkan untuk menyerbu apartemennya si Victor. Dan di sana mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Di sana mereka menemukan seonggok mayat yang hanya tinggal kulit dan tulang saja, dengan tubuh yang dipenuhi bekas suntikan, serta tangan kirinya yang hilang entah kemana. Dan di atas ranjangnya ada tulisan "slog" yang berarti kemalasan. Sedangkan David menemukan sebuah kotak yang berisi kumpulan foto Victor, dan di setiap foto tersebut terdapat tanggal pengambilan foto tersebut. Sepertinya si Victor ini disiksa selama 1 tahun penuh di ranjang ini. Itu dibuktikan dengan foto-foto yang diambil dari hari ke hari sebagai dokumentasi. Seorang polisi pun kemudian mendekat lalu memeriksa kondisi badan si Victor, dan tiba-tiba semuanya pun ketakutan karena si Victor bernapas dan terbangun. Setelah kejadian itu, David pun sangat emosi karena dia telah dipermainkan. Dan di saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam TKP lalu mengambil foto mereka berdua tanpa izin. David yang emosi pun kemudian menghajar wartawan itu dan mengusirnya keluar. Tak lama kemudian, David dan William menemui dokter yang merawat si Victor. Dokter itu berkata bahwa ia menemukan kadar narkoba yang sangat tinggi di dalam tubuh Victor. Dan dia pun bilang bahwa lidahnya sudah terpotong. Lalu ia pun memprediksi bahwa mungkin Victor tak akan bertahan lama lagi. Singkat cerita, keesokan paginya Tracy bertemu dengan William. Kemudian ia pun bercerita bahwa saat ini dia sedang hamil. Tapi dia tidak berani memberitahukan hal ini kepada David karena dia takut menambah beban pikirannya si David. William menyarankan untuk menunda dulu sampai kasus ini selesai, biar David nggak makin stres. Year after he tied Victor to the bed. 1 year to the long is the way and hard that I don't patient. He's a nutbag. Lalu William pun menyimpulkan bahwa si pelaku adalah orang yang sangat cerdas dan mungkin banyak membaca buku-buku kriminal. Singkat cerita, dengan bantuan temannya di FBI, William pun melacak siapa saja yang pernah meminjam buku tentang 7 dosa kematian. Dan dari daftar itu muncul satu nama yang sangat mencurigakan. Ia bernama Jonathan Du. Pria ini diketahui telah membaca buku tentang 7 dosa besar mematikan. Dengan cepat mereka pun berencana untuk menemuinya. Ketika David mengetuk pintu apartemen John, tiba-tiba ada seseorang pria misterius yang menembaki mereka berdua. Mereka pun jadi yakin bahwa pria tersebut adalah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Mereka pun langsung mengejar pria tersebut. Namun sayangnya sesampainya di sebuah gang, David malah kehilangan jejak dan ketika dia lengah, pria misterius itu langsung memukul kepalanya.
David yang kesakitan pun berusaha berdiri, namun pria tersebut langsung mendodongkan senjatanya. Di sini David hanya bisa pasrah menerima takdir kematiannya. Namun anehnya pria itu malah pergi dan meninggalkan David begitu saja. Wait. Di sini David yang sudah kesal pun langsung mendobrak pintunya. Di dalam, William menemukan beberapa kotak yang tertempel di dinding, dan kotak-kotak itu berisi objek dari kasus pembunuhan yang sebelumnya. Dari kotak pertama yang berisi kaleng makanan yang sama seperti kasus kematian orang gendut tadi. Kotak kedua berisi surat kabar yang memberitakan bahwa sang pengacara membela orang jahat dan dia berhasil membebaskannya. Dan di kotak ketiga berisi potongan tangan kiri si Victor yang hilang tadi. Di sini William pun akhirnya paham kenapa sidik jari Victor bisa berada di TKP pembunuhan si pengacara. Lalu di kotak terakhir berisi sebuah foto wanita disertai nota pembelian di sebuah toko baju. Nah, kemungkinan ini adalah petunjuk untuk pembunuhan yang selanjutnya. Sementara itu David pun menemukan sebuah ruangan yang digunakan John untuk mencetak koleksi foto-fotonya. Lalu ketika mereka ngecek ke dalam kamar mandi, dia pun sangat kaget melihat fotonya ada di sana. Di sini David pun mulai sadar bahwa Jonathan adalah wartawan yang pernah dia usir pada saat itu. Tak berlama-lama David dan William pun pergi menuju toko baju yang ada di nota itu. Penjaga toko pun mengatakan kepada mereka bahwa tadi ada seseorang yang memintanya untuk dibuatkan baju. Tetapi desainnya sangat aneh, sehingga penjaga toko itu pun menunjukkan desain bajunya tersebut. Kalau dilihat dari fotonya emang aneh sih, karena terdapat pisau yang terpasang di area kemaluan. Dan singkat cerita, William pun mendapatkan kabar bahwa polisi menemukan seorang wanita yang tewas mengenaskan di atas ranjang. Mereka pun segera menuju TKP. Sesampainya di sana, William pun melihat tulisan lust atau nafsu yang terukir di depan pintu kamar tersebut. Dan ternyata wanita yang tewas tersebut adalah wanita yang sama seperti foto yang William lihat di kotak keempat. Mereka juga menemukan seorang pria dengan muka yang sangat pucat. Dia terlihat sangat ketakutan. Pria ini berkata kalau tadi ada orang asing yang memaksanya untuk memakai pakaian aneh. Dan pakaian itu adalah pakaian yang sudah didesain tadi. Lalu si pria ini pun disuruh dicikiwir sama si korban hingga dia pun tewas. Singkat cerita, keesokan paginya kembali ditemukan korban yang kelima. Kali ini korban tersebut adalah seorang model cantik yang ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan di atas kasurnya terdapat tulisan pride atau kesombongan. Korban ditemukan dengan wajah yang rusak serta hidungnya yang sudah dipotong. Kemudian mereka pun kembali ke kantor polisi. Hey, we're here. Detective. Namun tanpa mereka sadari ada seorang pria yang mengikuti mereka dari belakang. Dan pria tersebut memanggil mereka berdua. Dan pria tersebut adalah Jonathan Du, pelaku yang telah membunuh korban-korban tersebut. Dengan cepat mereka pun langsung menangkap John. Namun tentu saja pasti ada alasan tertentu kenapa John mau menyerahkan dirinya. Diketahui juga John telah memotong semua kulit ujung jarinya. Itulah kenapa para detektif ini sulit menemukan sidik jari si John di TKP pembunuhan. Di sini William dan David pun merasa ada kejanggalan. Mungkin dia menyerahkan diri begitu saja. Harusnya masih ada 2 pembunuhan lagi untuk menyelesaikan mahakaryanya tersebut. Dan ternyata dugaan mereka benar. Pengacara si John pun berkata kalau masih ada 2 korban lagi yang disembunyikan. John pun dengan senang hati mau mengantar mereka ke tempat mayat tersebut. Namun yang boleh mengantarkannya hanya David dan juga William saja. Dan jika mereka tidak setuju dengan keputusan ini, maka John akan mengajukan pembelaan kalau dia tidak waras dan pengacaranya menjamin kalau dia bisa membebaskan John dengan pembelaan tersebut. Dan pada akhirnya para detektif ini menyetujui kesepakatannya. Singkat cerita, di dalam perjalanan David pun bertanya kepada John siapakah 2 korban terakhirnya. Dan John pun tidak menjawab, dia hanya tersenyum kepada David.
Dia pun menyuruh David untuk bersabar karena kejutan ini sangat menyenangkan. John pun bercerita bahwa dia melakukan pembunuhan ini untuk menghukum dan memberi peringatan kepada para pendosa. Dari sudut pandangnya, Jonathan ini merasa kelima korban yang sudah dia bunuh adalah manusia yang sangat berdosa. Dari korban yang pertama, yaitu si gendut, dia adalah seseorang yang sangat rakus, pria yang sangat menjijikan, bahkan untuk berdiri saja dia kesusahan. Kemudian si korban kedua yaitu si pengacara yang serakah, di mana dia mencari uang dengan membela para kriminal yang jelas sudah sangat bersalah. Lalu korban ketiga adalah seorang pengedar yang bisa menghancurkan generasi bangsa. Lalu korban keempat adalah seorang wanita malam yang bisa menyebarkan banyak penyakit. Terakhir, korban kelima adalah seorang wanita yang lebih mementingkan kecantikan fisiknya dibanding hatinya. John hanya ingin mencari keadilan. Dia sudah sangat tidak tahan melihat orang-orang dengan 7 dosa besar berada di setiap sudut jalan. Dan juga berkata dia sengaja tidak membunuh David ketika berada di dalam gang karena dia ingin membiarkan David tetap hidup. Setelah perjalanan yang cukup lama, John pun menyuruh William untuk menghentikan mobilnya di tengah padang gurun. Tak lama kemudian ada sebuah mobil yang mendekat ke arah mereka. William pun langsung menghentikan mobil tersebut, lalu menyuruh sopirnya untuk keluar. Shoot me! Step away! What are you doing here? I'm just delivering a package, man. Pria tersebut ternyata hanya seorang kurir yang dibayar John untuk mengirimkan paket, dan paket tersebut ditujukan kepada detektif David. Awalnya mereka kira isi kotak itu adalah bom. Kemudian William pun membuka paket tersebut dengan perlahan. Dan betapa terkejutnya William ketika melihat isi paket itu. Seketika dia pun melihat ke arah David. I wish I could have lived like you Shut did. up. The fuck you talking about? It didn't work out. Press can purchase information from the men in your William pun langsung berteriak kepada David agar David membuang pistolnya tersebut. Namun karena jarak mereka terlalu jauh, David pun tidak dapat mendengarnya. Tiba-tiba John pun berkata kalau perasaan iri adalah dosa terbesarnya. Diketahui kalau selama ini John kagum dengan sosok detektif David. Dia juga iri karena David memiliki istri yang sangat cantik. Dia juga berkata bahwa kemarin pagi dia sempat mampir ke rumahnya David hanya untuk merasakan hidup sederhana dengan istri yang cantik. Namun usahanya tidak berjalan dengan baik. Jadi sekarang dia membawakan souvenir untuk David, yaitu paket yang berisi kepala istrinya. Dan juga berkata bahwa Tracy alias istrinya David sempat memohon untuk dibiarkan hidup karena dia sedang mengandung anaknya David, yang David pun belum mengetahui tentang kehamilan itu. Mendengar hal itu, David pun langsung kehilangan kendali. True? become vengeance, dude. You lie! You're a fucking liar! So... Just throw it all away, you know? William pun terus berteriak melarang David, tapi Jonathan terus memprovokasinya. Give me the gun, David. He didn't know. Dan akhirnya David pun gak kuat. Dia pun menembak Jonathan hingga tewas di tempat. William hanya bisa menatap hampa. Semuanya sudah sesuai rencana sang pembunuh. Karena setelah itu David pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Dan 7 dosa besar pun lengkap. Dosa terakhirnya adalah amarah. Film ini pun berakhir dengan pesan moral yang sangat berat. Pesan moralnya adalah kadang keadilan bisa berubah jadi dosa kalau keadilan tersebut dibalut dengan kemarahan. Saya Ari dari Read Movie mengucapkan adios. Aduh kerpatuk guys. Aing dia ting selila te rekaman anjing sih. Rekaman teh ya. Kelo kona mah. Percaya teh ya orang tilu klip itu gara. Tilu klip itu ngarekam teh euy. Aduh bingung ya kumaha yang edit. Aduh. Yang belum subscribe ya. Bye bye.